kan ada itikat katanya mau mengancur, itu sebenarnya gimana Dan? Ya, jadi kita terima laporan itu, kemudian kita lakukan penyidikan, kita sempat lakukan pertemuan antara terlapor dengan pihak pelapor. Kita sudah sempat mediasikan juga di situ. Hasilnya ada? Hasilnya ya, ini ada dari pihak pelapor, tidak ada titik temu di situ. Kalau dari terlapor itu mengakui kalau ada salah transfer kan di awalnya, atau tetap ngotot kalau itu uang hasil komisi? Tidak ada pengakuan. Dan kalau hasil dari pemeriksaan itu kalau ada uang komisi yang masuk ke pihak RT, apakah jadi konfirmasi ke yang bersangkutan Sudah. ke apa namanya pemberi komisi itu? Sudah. Setelah Pak Komisi. Tidak ada. Dan pada saat laporan itu tadi saya maaf sebagai karyawan atau Gimana? pada saat pelaporan dilakukan apakah Bu Saima ini sebagai karyawan atau sudah bukan menjadi seorang karyawan? Karyawan. Masih karyawan pada saat Iya. pelaporan. Mantan. Sudah pensiun per 1 April. Jadi yang melaporkan sebenarnya BCA. Iya. Penetapan tersangka gimana Dan? Pakai pasal apa Dan? Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana nomor 3 tahun 2019. Dan itu ada pasal penyertakan. Tidak ada. Oh bang, lapor dulu. Iya, berapa? Oke, lanjut. Saya kuasa hukumnya. Iya. Kalau dari pelapor, dana transfer itu kalau perorangan bukan bank katanya yang melapor. Oh enggak, di dalam pasal 85 itu kan pelapor juga tidak mengatur tentang korporasi atau perorangan. Artinya semua orang juga boleh melakukan itu. Nah, melakukan itu artinya karyawan bank juga boleh, banknya juga boleh. Ya. Oke. Pak, sudah berapa kali Bu Nur Saima ini melakukan mediasi dengan pihak Mas Ardi? Melakukan mediasi itu adalah pada, kalau nggak salah ada sekitar 4 kali. Di luar polisi ada 2 kali, di polisi juga tidak kurang-kurang juga menekankan bahwa itu juga untuk melakukan mediasi. Dan dari segi undang-undang itu memang juga membolehkan agar uang itu dikembalikan. Tetapi kenyataannya juga janji nggak dikembalikan juga. Pak, pada saat kejadian itu kan uang dalam rekening tabungan milik Mas Ardi itu kan diblokir oleh pihak bank, tapi kemudian bisa diangsur sebagai pengganti apa namanya, salah satu itikat baik untuk mengganti uang. Tidak ada angsuran sama sekali, kita cek itu dari tidak ada angsuran. Oleh karena itu maka perlu kita jelaskan dalam forum ini supaya tidak terbalik informasinya. Sama sekali tidak ada angsuran itu. Dan uang yang ada pada rekeningnya itu juga diambil full sama dia kok. Diambil full. Berarti untuk uang dan yang 10 juta itu nggak ada. Yang kita minta sekarang melalui media adalah kembalikan saja uang itu, karena orang ini kan adalah orang kecil. Uang 51 juta itu buat dia itu adalah besar. Lalu uang 51 juta itu sudah dikembalikan dia kepada bank karena dia merasa bertanggung jawab secara moral. Itu aja. Saya ingin menghimbau siapapun jangan mempengaruhi dia untuk tidak membayar. Kalau itu tidak dibayar, saya juga nanti akan berkoordinasi dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Artinya, kemana saja uang 51 juta itu mengalir. Jadi saya menghimbau, berikan saja uang itu. Tapi setelah pengembalian dana, apakah kemudian Proses hukumnya? bahan pertimbangan hakim nanti dalam rangka meringankan. Tidak berarti kalau sudah dikembalikan lalu kemudian pidananya hilang, oh tidak. Karena proses persidangan kan sudah berlangsung. Tapi saya yakin hakim akan pertimbangkan itu untuk bisa meringankan dia. Saya 3, di mana memang pada saat itu dari salah transfer itu ada di salah satu KTP di bawah wilayah kami. Sehingga pada saat kejadian itu memang karyawan kita ada salah menginput masuk ke rekening si saudara AB ini, dan itu kita sudah berusaha diketahui pada tanggal 27 Maret berdasarkan laporan dari nasabah penerbangan itu kok tidak masuk ke rekening dia. Nah, berdasarkan itu dari petugas kami 2 orang mendatangi berusaha menemui dari pihak si
penerima dana. Dia berusaha untuk menjelaskan bahwa ini ada salah masuk ke rekening dia. Namun di nasabah penerima ini berkali-kali menyampaikan bahwa dia tidak salah, dia adalah mengira itu komisi dari dia jual beli mobil itu, dia dapat komisi itu, dikira itu. Dan dia tidak sama sekali mengembalikan dana yang diminta untuk sebagai melakukan haknya dia. Dan, nah, kemudian setelah tidak ada tercapai kesepakatan untuk mengembalikan dana, dari pihak kami sendiri di BCA telah mengirimkan satu surat pemberitahuan kepada nasabah bertanggal 31 Maret itu disertai himbauan supaya dia mengembalikan dana itu ke BCA karena ini ada salah transfer. Tapi nasabah sama sekali sampai dengan waktu yang diberikan tidak juga mengembalikan. Demikian juga kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan yang kedua kepada nasabah, tidak juga nasabah mengembalikan sampai saat laporan itu dibuat oleh si karyawan kita itu yang sudah pensiun pada saat itu ke Polrestabes ini, tidak ada juga pengembalian. Nah, jelas di sini kita juga sama sekali belum menerima pengembalian itu dari nasabah. Terkait inisiatif untuk dicicil itu apakah benar diutarakan? Nah, kalau terkait dengan dicicil itu pastinya apa yang dia sampaikan sama sekali belum pernah terrealisasi. Ya, dia tidak pernah sama sekali mencicil atau apa-apa, maksudnya kan itu dari uang nasabah yang harus dikembalikan utuh, karena itu kan dananya nasabah. Saya pernah direalisasi, ya, tidak pernah bahkan dia sampai di media kita tidak pernah menyerahkan apa yang dijanjikan seperti itu. Itu berarti dalam hal ini yang dirugikan itu siapa? Sebetulnya ini sudah diselesaikan oleh karyawan kita, Pak. Ya, dia dengan kesadaran sendiri merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan dana nasabah yang dia sudah salah input itu dan sudah diserahkan ke rekening si penyetor dana. Sebetulnya yang selama ini dirugikan sehingga dia melapor inisiatif sendiri. Ya, seperti itu. Jadi bagi BCA ini sudah selesai masalahnya ya, bagi BCA. Nah, bagi BCA karena dana nasabah kan sudah ditransferkan kembali ke nasabah. Sebetulnya ya kita sebagai lembaga yang ini sangat menghormati proses hukum yang sudah ada dan kita akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu. Lalu saya tanya, Pak, andaikan ini diselesaikan ya, semuanya dari pihak keluarga, total 51 juta, terus laporannya gimana? Tidak bisa, Mas, kalau pidananya tetap jalan, karena SPDB sudah naik. Tuh, mana ada kesempatan mediasi ya, bilang gitu. Apa naikkan SPDB kapan? SPDB dinaikkan itu sore pertama kali panggilan. Itu. Terus? Ya sudah, iya, Bang Lati bilang, ini aku memang ada 30, misalnya besok. Ya 30 juta, jam 12 itu nggak ada. Oke, kurangi ya, dan kan gitu. Akhirnya kan besok janjian jam 12 besoknya, ya kan. Nah itu besok paginya kan sudah ke Mas Henry. Enggak, terus yang katanya untuk mengeluarkan SP3 ada uang soto itu ya apa itu pas kapan? Bukan gitu, jadi gini. Nah, itu harus begini. Ketika masalah itu SPDB ya kan naik lah. Kalau ini lah SPDB enggak, ya apa, nggak iso. Kalau belum kok nggak ada dasarnya pasti nggak iso tuh, nah gitu loh. Oh. Gitu loh. Ya aku tak ngajak dewe, apa gitu. Tahu? Mana kan duit? Pidananya tetap jalan. Percuma kan, Pak? Oh ya. Oke. Jadi intinya pada saat itu mau mengembalikan uang, ya kan? Ditanya tentang perihal laporannya, pidananya tetap jalan, ya kan? Tetap jalan. Karena itu sudah naik, Pak. Jadi poin. Nanti saya menjelaskan soal sertifikat bayar tadi sama Ya, suka palsu.
ketiganya ya Kalau kita dari TV sih lebih pada penerapan pasal. Itu menjadi tanggung jawab siapa? Ya BCA nggak mau tanggung jawab yang melakukan kesalahan, titik. Sudah. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan, dia yang bertanggung jawab. Kalau dikatakan nul dengan hati nurani mau mengembalikan, kenapa harus mengembalikan duitnya BCA yang sebetulnya? Harus kembalikan. Asalkan enggak? Teller depan itu siapa? Dan tidak pernah ada disebut di dalam BAP. Ya, kalau itu dikatakan tidak ada etikat baik ya. Klien saya pada saat disomasi yang kedua didatangi dan di situ dia menunjukkan etikat baiknya bahwasanya dia mau mengembalikan dengan cara diangsur. Dia bawa uang 5 juta tunai dan atas petunjuk dari pegawai BCA juga yang namanya Ida itu untuk diterapkan ke rekening dia yang sudah diblokir sepihak, dimasukkanlah dana tersebut ke dalam rekening dia. Jadi ada dana mengendap 10 juta di dalam rekeningnya ya. Ini selama berapa bulan nih? Dari bulan April, Mei ya, Juni, Juli, Agustus, belum laporan ini sudah ada dana mengendap ini ya, sampai bulan terakhir ini Oktober. Jadi kalau tidak ada itikat baik, kenapa dia masukkan dana yang dia tahu rekening dia sudah diblokir sepihak? Nah, kalau dikatakan selama ini klien kami tidak ada upaya, ya saya bilang pada saat itu kan awal-awal pandemi ya, maksudnya. Jadi wajar lah kita mau mencari, jangan kita mau bergerak, mau cari, lalu dibatasin semua. Tapi faktanya kan ini ada dana mengendap sebesar 10 juta selama berapa bulan itu di rekening klien kami. Makanya dengan adanya BCA bilang seperti itu dari pihak pelapor maupun ke kepolisian, saya anggap itu berita-berita yang nggak benar. Karena yang terjadi ya seperti ini faktanya. Dari bulan April itu sudah ada dana mengendap sampai, padahal kan April belum dilaporkan dia, ya kan? Laporannya sampai Agustus saja sudah ada dana mengendap 10 juta. Jadi kalau dibilang nggak ada itu bohong, dibilang bohongnya gimana? Mas, upaya mengangsur itu dari pihak BCA-nya seperti apa? Apakah disepakati mengangsur atau memang harus minta semua harus kembali cash? Ya pada saat itu BCA minta ngotot tentang harus cash, harus kembali semua. Ya. Dan klien saya sudah menyatakan kalau cash kembalikan semua tidak sanggup, makanya jangan itu cara negosiasi itu tadi. Dia minta untuk mengangsur. Memang ditolak sih sama BCA pada saat itu. Nah, tapi kan kembali lagi ketika orang sudah menunjukkan itikadnya dengan cara mengangsur dan dibuktikan juga dengan langsung menstopkan dana itu, nah ini terus diapa? Dianggap bukan itikat baik itu ya. Mungkin perbedaan persepsi itikat baik itu ya balikin langsung semua atau apa ya saya nggak tahu lah. 95 juta saran kepala PU-nya loh. Iya, saran dari pegawai gitu. Mas, sebenarnya kan kalau dibicarakan ini perkara kelanjutan. Tapi pada akhirnya kan masuk ke terkait dengan penerapan pasal 85 yang seharusnya itu korporasi sebagai legal standingnya, tapi dalam hal ini justru malah personal yang melaporkan. Ya. Gimana? Ini penting makanya Mas. Pasal 85 diterapkan ini juga saya lihat lucu juga ya, memaksakan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana ini harus dipahami dari pasal 1 ini, karena ini undang-undang yang dimana dibuat untuk kepentingan apa sih sebenarnya. Pasal 1 dikatakan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut dalam perintah transfer dana sebagai dengan diterimanya dana oleh penerima. Pasal 1-nya ya. Pasal 2-nya, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk sudah ditentukan. Ketentuan undang-undang ini minta apa? Transfer dana antar penyelenggara atau intra penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang
penyelenggara pengirim dan penerima berada di Indonesia. Yang kedua, transfer dana atau penyelenggara atau intra penyelenggara luar wilayah Indonesia. Sudah jelas. Transfer dana antar penyelenggara. Penyelenggara di sini dikatakan di dalam undang-undang ini, yang dikatakan penyelenggara transfer dana yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah bank atau badan usaha berbadan hukum Indonesia, bukan bank, yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Clear, berarti ini dibuat untuk melindungi kepentingan perbankan, bukan untuk personal. Dan ketika ini dijadikan ke ranah perorangan bisa menggunakan pasal ini, jadinya rancu. Memang di pasal 85 bunyinya setiap orang yang menguasai bla 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 bla, memang begitu bunyinya. Tapi ingat, pasal 85 tidak berdiri sendiri. Ya. Pasal 85 harus dibuktikan dulu dengan pasal 78. Pasal 78 apa bunyinya? Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada pengirim asal atau penerima penyelenggara atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana, dibebani kewajiban untuk membuktikan. Pertanyaan saya sekarang sederhana saja. Apakah pihak pelapor pengirim asal itu? Buktikan dulu itu, karena diwajibkan untuk membuktikan. Sudah dibuktikan kalau dana itu asalnya dari pelapor? Kan tidak. Di sini kan dana itu milik si Philip. Harusnya yang melaporkan Philip. Kan gitu. Nah, si Nur kan menggantikan dana atas kesalahan dia di dalam tugas dia. Bagaimana terus dimasukkan ke dalam pasal 85 tentang transfer dana yang ini kepentingannya tidak melindungi kepentingan perseorangan. Jadi jangan biar nggak sesat arah lah kita menentukan suatu undang-undang itu. Ini undang-undang sudah dibuat dijelaskan di pasal 2 ketentuannya, meliputi apa saja kan. Nah bisa terus mau dijabarkan, oh semua orang bisa pakai. Semua orang bisa. Kalau ini sudah persoalan, kenapa tidak menggunakan pasal konvensional saja? Atau pidana umum? Ini undang-undang khusus loh, spesialis, generalis. Ini undang spesialis, tidak bisa semudah penerapannya. Karena harus dibuktikan juga. Sudah ada nggak pembuktian selama ini? Belum ada. Gitu loh. Mas, dalam surat ini disebutkan bahwa si Nur selaku pelapor pekerjaannya masih karyawan BCA. Sementara pada bulan April, Nur sudah menyatakan pensiun dari BCA dan dia akan bersaksi nantinya, dan itu masih atas nama karyawan BCA. Tanggapannya seperti apa? Berarti ini melakukan sumpah palsu dong di sini. Ya kan? Kalau dia sudah mantan karyawan dan dia mengaku masih karyawan, kebohongan dong. Artinya pihak kuasa hukum akan menolak semua kesaksiannya. Ya bukan hanya menolak, bila perlu kita minta untuk segera diproses hukum juga. Karena tidak boleh kan. Sekarang apa tujuannya dia mengaku sebagai karyawan? Sedangkan dia sudah mantan. Pasti kan ada tujuannya, Mas. Nah itu kan juga presiden buruk itu kalau nanti pengadilan masih memaksakan pengakuan bahwa sumpah yang isinya diketahui itu bahwasannya palsu. Terus apa yang mau dilanjutkan kalau bila mana itu semuanya kesaksian palsu? Undang-undang jelas pasal 242 loh ya, tentang mengatur tentang sumpah palsu ini. Ancaman hukumannya juga lebih berat loh ya, 7 tahun dan 9 tahun itu. Jadi jangan semudah itulah. Karena kalau dia April sudah pensiun, Agustus dia lapor dan masih mengaku karyawan BCA, berarti kan punya tujuan tertentu. Nah, apa tujuannya? Ini kan juga harus segera diungkap juga. Apa maksudnya dia masih mengaku sebagai karyawan? Bahaya loh ini Mas juga kalau memang itu kita bisa buktikan bahwasannya terjadi sumpah palsu. Ya, jadi untuk siapa saja ya, termasuk pihak-pihak yang di luar kemarin yang mengatakan klien kami tidak etikan baik, lebih baik sudah ini ranah masuk ke persidangan, hormati proses hukumnya. Kalian bukan yang berperkara di sini. Di sini ini Ardi sudah menjadi terdakwa dan sudah masuk ranah persidangan yang dimana kita hormati saja proses hukumnya, gitu loh.
jangan statement yang liar lah. Bukti Nanti fokusnya ke tanggal sama bukti etikat baik dari Abi Pratama ya atas permintaan pihak BCA sehingga saudara Ardi beretikat baik untuk menyerahkan uang kepada pihak BCA. Rasa Ardi seolah-olah menolak atau tidak punya etikat baik untuk mengembalikan uang secara transfer ya itu transfernya dari pihak BCA ya. Ini ya buktinya ya, kita bicara berdasarkan bukti dan fakta dari saya. Ini sudah ya. Jadi ini waktu pelapor diambil sumpah. Ini ya, ini berita acara pengambilan sumpah ya. Sekira jam 08.30 WIB saya. Nur Kusaima. Demi Allah, pekerjaan saya. Pekerjaannya dijelaskan di sini ya. Pekerjaan di sini adalah karyawan BCA KCP Citra Land. Itu fakta itu. Ini fakta ya, fakta di kesaksian kalian semuanya. Ini sumpahnya. Ini benar. Jadi karena dikhawatirkan saksi tersebut tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan yang diperlukan karena pekerjaan saksi di bidang perbankan sangat sibuk. Tidak baik untuk tidak hadir dalam bisa ya ibadah ya.